Om, Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kebajikan dan salam harmoni. Baik, jadi di sini saya akan menjelaskan dan mengimplementasikan pekerjaan yang sudah kita buat, yaitu dengan judul dataset air quality. Oke, jadi untuk dataset yang kita ambil ini bersumber dari data.gov. Untuk nama dataset itu sendiri yaitu adalah kualitas udara berbasis sensor kimia di perkotaan Italia dari pada tahun 2004 sampai dengan 2005. Untuk deskripsi datasetnya, dataset ini berisi 935 data yang mempresentasikan rata-rata per jam dari respon 5 sensor kimia berbasis logam oksida yang tertanam dalam perangkat multisensor kualitas udara. Untuk jumlah baris dan kolom di sini ada 15 baris dan 9.358. Untuk contoh kolom yang ada di sana ada date time, CO atau GT, ada PT08 atau CO, atau ada NMHC atau GT, ada C6H6 atau GT, ada PT08S2 atau NMHC, ada NOx atau GT, ada PT08S3 atau NOx, ada NO2 atau GT, PT08S4, PT08S5, dan R. Ada T, RH, dan AH. Tujuan analisis yang kami ambil ini adalah untuk memprediksi skor performa sekolah, atau contohnya seperti skor akademik atau prediksi keseluruhan. Untuk pertama kita mulai langsung di pre-processing. Untuk yang pertama di sini untuk persiapan yang pertama kita di sini menggunakan read CSV, yaitu digunakan untuk membaca file dataset dari penyimpanan lokal. Ada dataset juga yang berasal dari air quality uc.csv. Ini adalah file yang kami ambil atau kami pilih untuk jadi sasaran proyek kami. Yang kedua dari replace missing values, yaitu digunakan untuk mengatasi nilai yang hilang atau missing values pada dataset yang kita pakai atau yang kita pilih. Yaitu nilai kosong digantikan dengan nilai default. Misalnya, mean untuk numerik, mode untuk kategorikal. Tujuannya agar tidak terjadi error saat model dijalankan dan menjaga akurasi. Yang keempat ada set role. Yang ketiga ada select attributes, yaitu digunakan untuk memilih atribut atau kolom yang relevan untuk progress modeling. Ada atribut yang tidak diperlukan atau tidak relevan dihapus agar model lebih fokus dan efisien. Yang keempat ada set role. Yang keempat dari set role yaitu menentukan peran masing-masing atribut dalam proses pemodelan. Salah satu atribut di-set sebagai label atau target yang akan diprediksi. Contoh kolom O3 di-set sebagai label karena ingin memprediksi kadar ozon. 5 ada split data. Dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu data latih dan data uji. Biasanya perbandingan 70% dan 30% untuk data uji. Tapi di sini kami menggunakan 80% data latih dan 20% data uji. Itu tujuannya agar model dilatih dengan satu bagian data lalu dievaluasi menggunakan data yang belum pernah dilihat. Untuk algoritma di sini saya di bagian estimation atau prediction-nya saya menggunakan decision tree. Kenapa menggunakan decision tree? Karena yang pertama mudah dipahami dan divisualisasikan, tidak memerlukan normalisasi atau penseklaan data, cocok untuk data dengan atribut kategorik maupun numerik, mampu menangani missing values dengan cukup baik. Yang terakhir ada memberikan pemahaman logis jika maka yang mudah dijelaskan. Yang kedua ada cara kerja decision tree. Algoritma membagi data berdasarkan atribut yang paling berpengaruh terhadap label atau target. Pembuatan cabang berdasarkan kondisi tertentu hingga mencapai prediksi akhir. Proses ini membutuhkan struktur pohon dengan akar, cabang, dan daun. Langkah-langkahnya, decision tree digunakan untuk melatih model dengan data training. Hasil model dihubungkan ke apply model yang menguji model dengan data testing. Evaluasi performa dilakukan dengan operator performance menggunakan metrik root, mean square error atau RMSE. Untuk result, metrik yang digunakan ada root mean squared error atau RMSE. RMSE mengukur seberapa jauh prediksi model dari nilai asli. Semakin kecil nilainya, semakin akurat modelnya. Hasil evaluasi RMSE yang saya dapatkan dari data yang saya punya yaitu 76.817 kurang lebih 0.000.
Untuk interpretasinya, nilai RMSE sebesar 76.817 menunjukkan bahwa rata-rata kesalahan prediksi model berada di sekitar angka 76,81-an dari nilai aslinya. Ini mengindikasikan bahwa model sudah cukup baik dalam mempelajari pola data, namun masih ada potensi untuk ditingkatkan dengan tuning parameter atau model lain. Dan kesimpulan, data berhasil diproses dan dibersihkan menggunakan beberapa langkah pre-processing seperti replacing missing values, memberikan atribut penting, dan menentukan role label. Model decision tree dipilih karena mudah dijelaskan, tidak butuh normalisasi, cocok untuk data kombinasi numerik dan kategorikal. Yang terakhir, hasil evaluasi menunjukkan bahwa model memiliki perform dengan RMSE sebesar 76.000 yang cukup baik untuk di awal. Baik, di selanjutnya saya akan menjelaskan tentang rapid miner yang sudah saya buat. Jadi di sini yang pertama kali kita lakukan adalah mengimport data. Setelah mengimport data, kita cari file yang kita punya yang kita akan pakai, yaitu datasetnya. Untuk datasetnya di sini saya menggunakan air quality yang CSV. Kalau udah kita next. Nah di sini kalau misalkan dia ada huruf itu biasanya menggunakan koma. Kalau saya karena angka semua ada jadinya semicolon. Untuk format column-nya di sini kalian bisa ubah kira-kira yang mana mau kalian jadikan label. Tinggal di next, nanti tinggal di finish. Jadi yang pertama saya lakukan adalah saya menaruh red CSV di sini. Nah, red CSV-nya itu nanti di sini kalian cari filenya. Setelah itu kita masuk ke kita taruh replacing missing value di sini. Kegunaan daripada pokoknya replacing missing value di sini digunakan untuk mencari angka atau sesuatu yang hilang di dataset tersebut. Untuk yang selanjutnya kita sambung ke select attributes. Jadi di sini select attributes digunakan karena atribut ini penting atau bermanfaat yang dimasukkan ke dalam model. Dalam kasus ini kita memilih semua atribut CO2, NO2, SO2, dan lain-lain. Karena semuanya bisa berkontribusi terhadap nilai O3 yang ingin diprediksi. Yang selanjutnya ada split data. Sini. Untuk set row, untuk set row di sini kalian bisa mengisi untuk menjadikan yang mana yang mau kalian ganti atau kalian ubah menjadi label. Karena saya di sini ingin menggunakan COGT sebagai label, jadi untuk target role diganti ke label. Kalau udah kita apply. Untuk selanjutnya ada split data. Apa sih kegunaan split data? Itu split data adalah sesuatu untuk memisahkan dataset yang kita pilih menjadi dua, yaitu ada training set dan juga uji set, dataset yang akan diuji. Untuk penjelasannya di sini untuk split datanya. Nah, saya di sini menggunakan 0,8 dan 0,2, yaitu 0,8 untuk latihan dan 0,2 untuk testing atau uji cobanya. Nah, yang selanjutnya di sini saya menggunakan decision tree atau linear regression atau decision tree. Kenapa saya menggunakan ini? Karena model ini akan belajar dari pola hubungan antara atribut, misalnya hubungan CO, NO2, dan lain-lain dengan O3. Model ini nantinya akan digunakan untuk memprediksi nilai O3 dari data baru atau data testing. Dan selanjutnya decision tree ini kita sambungkan ke dalam apply model. Apply model ini digunakan untuk untuk dibuat melihat hasil prediksi O3 apply model yang diambil dari hasil data split data yang di sini tadi yang ada 0,2 atau 20%. Sini kosong. Yang selanjutnya ada performance yang terakhir atributnya.
Oh, jadi operator ini memberikan metrik seperti RMSE atau hasil yang tadi kita lihat yaitu yang 76.000 itu, atau root mean square, atau semakin kecil nilai error semakin baik performa model dari dataset tersebut. Oh, yang selanjutnya kita tinggal sambungan ke REST. Apa sih itu REST? Yaitu adalah untuk memunculkan prediksi model atau performa model, isi model atau struktur decision tree atau persamaan regresi. Untuk hasil resultnya di sini. Kita bisa zoom out. Nah, ini adalah hasil dataset yang saya dapatkan dari dataset yang saya ambil. Kita lihat, nah di sini untuk performance vektornya yang tadi RMSE-nya itu root mean square error-nya. Jadi mungkin untuk di bagian estimasi atau prediction di sini akan saya cukupi, yang selanjutnya untuk bagian klasifikasi mungkin akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih.